Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial HTML, masih bersama saya Benny. Nah, kali ini kita sudah berada di penghujung video tutorial HTML, di mana kita akan mempraktikkan semua ilmu yang kita dapatkan dari awal video ya, awal video dari playlist ini. Saya sangat berharap teman-teman bisa menonton videonya dari awal karena banyak informasi yang eh, bermanfaat lah dan tidak banyak tidak sering diungkapkan oleh video-video lain di tutorial channel lain, kira-kira begitu. Oke, jadi itu. Ini adalah video terakhir kita tentang HTML karena setelah ini kita akan jump atau loncat ke CSS. Untuk itu kita mulai saja. Di sini kita punya contoh halaman web seperti ini ya. Nah, ini cantik ya halamannya. Sebenarnya saya sudah bikin codingnya di sini. Saya sudah bikin ya. Nah, tapi saya pengen ajarin ke teman-teman gimana caranya supaya teman-teman bisa juga membuat website secantik ini. Oke, saya buka dulu. Nah, cantik ya. Ada copy-nya, ada header ya, ada navigasinya, kemudian ada banner di sini, ada left content, kontennya, kemudian ada footernya. Nanti kita akan coba bikin nih ya, web seperti ini. Nanti halamannya bukan cuma satu, kalau ini kan cuma ada satu halaman, nanti akan ada home, about, service, contact us. Oke, cara bikinnya bagaimana? Coba saya close dulu tab lain ya, close other tabs. Nah, saya akan gunakan coding ini dan membukanya di ini ya, Visual Studio Code. Tapi nanti kita akan coding pakai Notepad juga, supaya teman-teman tahu tahapannya ya. Oke, bisa nggak? Oh, lagi loading ya. Sebentar. Nah, ini adalah codingnya. Kita akan coba. Oke. Nah, kemudian saya pengen teman-teman untuk memulai bikin web ini, teman-teman pergi ke web utama kita, folder utama kita. Nah, ini saya lompati ya membuat video ini karena kalau nggak saya lompat kehabisan waktu saya hari ini, terlalu banyak jadwal ya. Oke, saya copy file manapun di sini. Misalnya yang ini ya, ini adalah pertemuan ke-15 atau video ke-15. Apa namanya tadi? Saya lupa. Mendesain web HTML final ya. Mendesain web HTML web final, kira-kira gitu ya. Enter, kita buka di browser dulu. Nah, ini mengenai video ya. Siapa tahu ketika video saya ini video 15 ini diupload, di sini akan ada banyak file ya. Kenapa? Karena file-file itu latihan-latihan itu atau video-video tersebut saya bikin setelah yang 15 ini, karena video 15 ini akan digunakan untuk materi mahasiswa ya. Jadi mohon pengertiannya. Open with Notepad. Ya, kalau pengen jago harus bisa menguasai Notepad untuk coding ya. Kalau enggak nanti nggak bisa jago. Oke, ini adalah coding kita. Ini adalah web yang kita tuju. Nah, gitu ya. Kemudian ini adalah source code yang kita punya, yang kita akan coba duplikat ya. Pertama-tama harus kita apakan? Nah, ya kita di sini doctype-nya ada. Tentu kita nggak bisa sekomplit ini ya codingnya. Head-nya ada. Kemudian, nah di sini saya pengen jelasin buat teman-teman bahwa website itu harus ada metanya. Kalau teman-teman bikin project web yang jadi siap hosting ya, harus ada metanya. Meta itu adalah informasi yang tidak terlihat oleh yang tidak terlihat di browser, tapi dia ada. Contoh website-website besar kayak ini kayak apa ya? W3 School ya. W3 Schools dia punya meta. Klik kanan view page. Nah, ini meta ya. Meta ini digunakan untuk pencarian di Google. Nih teks yang ini muncul kenapa? Karena dia ditaruh di bagian meta sini. Tuh ya, di bagian meta sini.
full access bla bla bla. Nah, ini karena ada di bagian meta sini, teman-teman. Jadi meta itu adalah informasi yang tidak terlihat tapi digunakan oleh search engine untuk membantu pencarian website kita. Kalau kita pengen web kita mudah ditemui di internet, mudah ditemukan pengguna, ya harus ada metanya ini. Ya, karena itu akan membantu search engine macam Google atau Bing dan yang lainnya atau Yahoo ya untuk melakukan indeks website sehingga dia bisa mudah menemukan website kita. Kan ada banyak web tuh, miliaran mungkin di dunia ini, susah untuk menemukan eh, punya kita ya. Oke, pertama-tama kita tambahkan dulu meta. Meta itu ada beberapa jenis ya. Pertama, application name. Application name ini berarti nama file project kita. Ya udah, kita nih kasih nama aja, nama filenya apa ya? Taruh aja di sini ya. Meta itu harus berada di awal sebelum favicon. Ini mendesain ini ya. Mendesain web HTML murni, dan ini final atau tamat. Oke, murni HTML murni. Kemudian harus ada author. Author itu apa? Orang yang menuliskan codingnya atau yang membuat si programmernya lah, si pemrogram. Supaya orang tahu bahwa ini karya kalian, ya kasih nama ini meta name author content sesuai nama teman-teman atau pakai alias ya. Misalnya di sini Om Ganteng. Enggak, bercanda ya. Nah, kemudian author itu untuk penulis, sama kayak buku ya. Author itu ya penulis. Kemudian ada deskripsi. Deskripsi ini untuk apa? Ini adalah informasi yang memberitahu si ini search engine Google mengenai isinya. Isinya membahas apa? Membahas tentang describing how to build. Nah, ini adalah bahasa Inggris ya. Membahas cara membuat desain web dengan HTML murni. Nah, kira-kira gitu. HTML murni. Jadi deskripsinya taruh di situ, mau sepanjang paragraf atau sepanjang apapun ya, 2 atau lebih paragraf, lebih kalimat, terserah. Kemudian tapi sebaiknya semakin simpel semakin bagus ya. Deskripsi itu harus mewakili keseluruhan konten, artinya dia intisari. Apa sih yang dijelaskan di web kalian? Nah, itu yang menjadi isiannya di sini. Oke. Teman-teman nggak perlu ngerti meta name kemudian konten. Konten ini diikuti aja ya. Pokoknya yang ini yang kita perlu pahami. Kemudian keywords. Nah, keywords ini berguna buat search engine untuk tadi indexing. Misalnya orang pengen mengetahui HTML, mencari HTML di web. Dia tinggal ketik HTML, nanti kalau ada metanya di web teman-teman, maka web teman-teman juga akan dimasukkan ke daftar pencarian orang yang mengetik HTML di Google misalnya ya. Nah, itu pentingnya. Atau kalau kita juga membahas CSS, ya udah koma CSS, koma apalagi PHP, koma JS atau JavaScript ya. Script dan semua jenis keyword yang pengen teman-teman masukkan supaya mudah dicari orang. Tapi semakin banyak keyword maka akan mengotori pencarian sebenarnya ya, mengotori Google, karena ya teman-teman kayaknya web teman-teman tuh nggak relevan ya. Misalnya teman-teman memasukin semua keyword, ada code igniter tapi webnya nggak ada bahasan code igniter. Terus si Google akan mengindeks web teman-teman. Tapi ketika diklik oleh pengguna, tampilkan di indeksnya tapi diklik oleh pengguna nggak ada pembahasan tentang code igniter. Nah, itu akan hanya mengotori ya. Jadi webnya nggak ada sangkut pautnya dengan keyword code igniter, tapi kok muncul di situ sehingga dia kotor artinya ya. Oke, kemudian baru kita tampil ini metanya tuh ada 4 ya, tapi sebenarnya ada lagi di sini. Viewport ini nanti akan saya jelaskan atau saya jelasin aja ya. Charset itu untuk pengkodean web kita. Ini sebenarnya perlu juga ya, supaya HTML tahu kita pakai karakter set apa. Defaultnya adalah UTF-8. Taruh aja di paling atas. Kemudian viewport itu saya lupa fungsinya untuk apa. Viewport. Nah, kita cari aja. Kalau lupa atau nggak hafal ya cari aja di sini ya.
meta text setting viewport. Nah ini viewport, sebentar, di sini tadi apa ya, name ya, name, coba cari di sini name, kemudian cari viewport. Nah viewport, user visible area web page will be smaller. Nah kalau teman-teman nggak pakai viewport, nanti misalnya teman-teman buka di nah ini ya, kalau nggak pakai viewport, maka website kita yang gede kemudian dibuka di HP misalnya dengan layar yang lebih kecil, maka tampilannya akan seperti ini. Dia akan di zoom apa ya, di zoom, diperkecil. Tapi kalau dia pakai viewport, maka dia akan disesuaikan dengan tampilan teman-teman 100%. Misalnya gambarnya ini jadi 100% dan teksnya dia akan lebih rapi 100%. Nah itu ya, itu bedanya. Hanya pada ini, pada resolusi layar dari perangkat yang membuka web teman-teman. Saran saya sih masukin aja ini supaya web kita bisa menyesuaikan dengan layar dari perangkat yang membuka web kita. Jadi dia akan tetap bagus di layar kecil maupun layar besar. Ini meta yang perlu kita masukin. Kemudian ini adalah favorite icon. Favorite icon kita apa ya? Di sini simple design pakai HTML ya. Oh, kita kayaknya sudah punya ya favorite icon. Nah ini sini aja deh. Image asset, kemudian ini ya. Copy favorite icon, image assets, dan di sini paste ya. Sip. Kita lihat hasilnya. Nah ini ya. Nah ini menampilkan video. Dia emang kosong karena kita baru bekerja pada meta. Ini bukan menampilkan titlenya, bukan menampilkan web. Ini adalah menciptakan web dengan HTML murni. Final. Sedih ya, ini final. Oke, sip. Kemudian kita kemana? Oke, kita bandingkan aja. Favicon-nya sudah, title-nya sudah, baru kita ke sini. Nah, kalau di gambarnya ini adalah ya, gambar ini kan ada background-nya ya. Gimana cara mengetahui kode background? Teman-teman klik print screen dulu di keyboard, kemudian buka seperti biasa Photopea ya, Photopea, guna mengetahui kombinasi warna yang kita yang dipakai di gambar manapun ya. Lihat aja langsung. Oke, nah paste. Nah, di sini gunakan nih, klik tombol ini. Nah, kemudian arahkan kursor ke bagian yang pengen diketahui warnanya. Klik ini misalnya. Nah, nanti akan muncul kode background. Copy, kemudian kita rubah dulu background di sini ya. Oke, BG color sama dengan kode heksadesimal. Nah, ini pagar, ketik, nah, save. Kita lihat. Set. Nah, sudah mulai sama kan backgroundnya dulu. Backgroundnya dulu. Nah, kemudian setelah backgroundnya baru kita bisa lompat ke layout ya. Nah teman-teman, jadi layout ini menggunakan tabel. Kira-kira tabelnya berapa ukurannya nih? Ini barisnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Kalau kolomnya berapa? Kolomnya dihitung pakai yang ini. Kolom yang paling besar. Oh jangan deh. Kolomnya satu aja ya. 1 kolom, 2 kolom, 3, bukan barisnya. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris. Nah, baris kedua ini nanti pakai tabel lagi di dalamnya. Jadi tabel dalam tabel. Oke. Nanti ada 4 kolom, 1 baris tabel ya. Yang ini 2 kolom, 1 baris tabel. Oke. Jadi ini 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4, 5. 5 baris, 1 kolom. Berarti kita bikin tabel di sini. Oke, bikin tabel ya. Table di sini kayak gini dulu ya. Kayak gini dulu. Kemudian border sama dengan 1 dulu. Nanti kita rubah menjadi 0 ketika sudah sudah fix semua layoutnya. Border 1, cell padding sama dengan 0. Aduh. Keyboardnya ya, cell spacing sama dengan 0 juga. Kemudian di sini align itu untuk supaya ada di tengah-tengah tabelnya ya. Sudah kita pelajari juga di video tabel. Align center ya,
Kemudian backgroundnya perlu nggak? Ini backgroundnya coba saya lihat. Nggak ada ya, backgroundnya putih aja. Oh ya, berarti BG color. Nanti kalau nggak putih susah kelihatannya. Pakai namanya aja. Kemudian apa lagi nih? Width. Nah, WIDTH. Width-nya itu sama dengan berapa ya? 1000 ya. Defaultnya itu kan 800 600. Nah, itu save tuh untuk semua web, semua perangkat komputer yang ada di seluruh dunia karena dia resolusinya cukup rendah. Tapi yang saya pengen di sini pakai 1000 pixel aja. Height-nya adalah HT. Height-nya adalah berapa ya? Height-nya itu kira-kira ya 700 lah. Kita save dan kita reload web kita. Nah, sudah ada ya. Tapi bordernya nggak ada. Ya iyalah, TRTD-nya juga belum. Kita bikin berapa anu tadi? Oh, ini kurang, bukan 700, berarti bisa kita jadikan berapa ya? Kalau di sini berapa ya? Oh, ini pakai persen ya. Kalau di sini ya nggak apa-apa lah. Di sini berarti nggak ada. Oke, nggak ada, nggak masalah. Berapa baris tadi? 5 baris 1 kolom. TR itu untuk baris ya. TR TD kolomnya 1 TD. Oke, sip. TR. Nah, 5 baris 1 kolom. Ya udah, kita di sini kasih dulu tulisannya header. Oke, copy di sini paste 2 3 4 5. Kita lihat di sini header navigasi ya. Berarti kita tulis di sini navigasi. Kemudian di sini apa nih? Ini banner ya, yang hijau tuh banner. Kemudian ini konten, main konten lah, main konten. Nah, di sini footer. Save. Kita lihat hasilnya dulu. Nah, akan ada 5 baris dari tabel 5 kolom. Kemudian kalau sudah, ini layoutnya sudah ya. Kemudian kita tentukan height untuk masing-masing kolom. Saya lihatnya di sini ya, karena capek kalau saya lihat itu. Height-nya di sini taruh di TR 75. Berarti di TR sini height-nya 75 gitu ya. Kemudian background-nya apa ya? Background-nya nggak berubah ya. Oke, itu height-nya untuk yang header. Kemudian untuk yang navigasi di sini ada ya. BG color. Color ya, BG color. Copy dulu deh, copy. Kemudian di sini nggak usah. Kita mulai dari yang header dulu ya. Header itu height-nya adalah 75. Ya udah, kita reload dulu nih. Nih, dia sudah punya 75. Kemudian apa yang belum? Nah, pertama ini tulisan ini. Tulisan ini adalah logo. Nanti saya akan kasih di link untuk source-nya. Ini logo ini pakai gambar saya bikinnya. Oke, berarti gambarnya nanti teman-teman download ya. Teman-teman download. Kemudian nah ini gambarnya tuh, nah ini your logo ini taruh di bagian ini sini ya, image asset ini, paste your logo, Ctrl A Ctrl C. Kemudian bukan ini tapi di sini. Nah, di bagian header ini kita enter saja. Salah. Apa? img src sama dengan, nah ini image assets garis miring nama filenya. Kemudian ditutup ya, tutup. Kemudian saya perlu mengetahui apa nih? Nah, masalahnya adalah nih, tulisan ini tulisannya harus ditampilkan seperti ini teman-teman. Ini tulisan, ini gambar. Jadi ternyata saya salah, ini bukan gambar dulu. Tapi dia pakai tabel ya, supaya dia bisa bisa apa namanya? Bisa ditampilkan secara menyamping ya. Dia harus pakai tabel. Oke, teman-teman silahkan ikuti di sini ya. Saya kopas saja deh yang ini. Nah, seperti ini copy, teman-teman silahkan paste. Ketik. Silahkan diketik ya. Mau nggak mau teman-teman ngetik nih. Ups.
Nah, seperti ini, silahkan diketik. Tadi gambarnya harus di ini ya, harus di copy dulu. Saya kasih nanti, saya kasih link untuk resource gambarnya. Nah, seperti itu, your logo, ALT-nya juga your logo. Save, kalau sudah kita akan punya gambar seperti ini. Nah, your logo. Kemudian ini berarti background colornya, kan background colornya sama dengan itu ya. Sama dengan ini. Nah, background colornya berarti yang di sini dihapus saja. Ya, hapus. Save. Nah, jadi dia background color. Teman-teman kemudian bordernya bisa dinolkan dulu supaya tampilannya bagus ya. Nol, nah kan sudah cukup mirip tuh ya. Nah, kalau yang ini dia pakai persen teman-teman untuk width dari tabelnya. Yaudah kita coba pakai persennya, ini 70%. Tabelnya berarti di sini kita pakai width ini ganti menjadi 70% aja. Sip, sehingga nanti tampilan kita lebar sesuai dengan ini ya. Nah, 70%. Oke. Sip lah ya. Kemudian apa lagi? Nah, bagian header sudah, baru navigation. Navigation itu cara bikinnya pertama-tama dia border backgroundnya beda dikit ya. Backgroundnya saya copy, saya taruh di sini ya. Mana nih navigation? Nah, di sini dia taruh di TR sini. Kemudian nah bagian sininya saya hapus saja nih ya. Oke, supaya teman-teman gak bingung, kasih aja di sini enter ya. Nah, di sini. Kemudian kasih di sini semacam komentar end of header. Nah, kira-kira gitu. Jadi komentar itu gunanya untuk menandai bagian-bagian supaya kita nggak pusing ya. Di sini end of navigation. Nah, gitu. Oke, warnanya sudah, tinggal silahkan teman-teman kopas ini. Ketik ya. Kok saya kopas saja, nanti teman-teman gak paham nih ya. Aduh, saya jelasin dulu deh. Di sini kan sudah kita bordernya sama ya. Nih coba saya reload. Nah, ini bordernya sama nih. Tulisannya saya hilangin tadi jadi dia nggak ada. Nah, di sini bikin 4 kolom sebuah tabel ya. Nah, coba kita bikin aja deh bareng-bareng. Tabel dengan 5 baris. 5 kolom. Oke, 5 kolom. 5 kolom ya, satu baris. Nah, tr/tr masuk lagi ke sini. td 4 kolom, sorry, td. Berarti di sini enter ya. Nah, aduh, salah terus. Nih, copy deh. Paste. Nah, spasi gini. Copy, paste 4 kolom kan. Oke, kemudian kita kasih di kolom tersebut nih di sini ada, coba ya, tabelnya kita kasih atribut ini ya. Nah, tabel di sini, sip. Kemudian yang ini align center itu untuk apa? Di sini sorry. Saya kasih di sini align center untuk apa? Supaya tabelnya dimuat di tengah-tengah seperti ini ya. Tabelnya dimuat di tengah-tengah. Bukan tabel tapi kontennya. Kemudian ini nanti saya jelaskan. Nah, kemudian kita tambahkan di dalam masing-masing TD ini nih ya, tulisan untuk si linknya. Nah, ini dia pakai pagar, ini artinya dia tidak merujuk kemana-mana linknya. Oke, supaya dia tidak perlu pindah halaman ya. Jadi kalau diklik itu nggak pindah halaman. Ini warnanya pakai CSS nih, jadi warna putih. Kemudian text decorationnya, linknya nggak ada text decoration ya. Kemudian kalau kita klik, nah nanti seperti ini. Oke. Kemudian kenapa dia di tengah-tengah? Karena ini tadi ini ya. Coba kita hapus, save. Nah, dia ada di sini.
Nah, kalau teman-teman lihat nih kan ada jaraknya nih. Nah, supaya dia ada jaraknya berarti apa? Kita kasih TD kosong di atas ini. Nah, ini TD kosong ini untuk jaraknya nih. Sip, paste. Nah ya, kita lihat dulu. Lihat. Nah ada jarak kan? Nah itu. Jadi di gambarnya juga ada jarak tuh ya. Pakai TD kosong itu untuk jarak. Kemudian untuk menu yang kedua yaitu apa nih? About service contact. Ya udah saya copy paste aja. Teman-teman silahkan ikutin ya. Ikutin codingnya. Ternyata bukan 4 TD-nya ya, tapi ada banyak di sini. Ada, oke, oke, oke. Sebelum itu, nah ini garis ini perlu kita bikin juga. Nah dia perlu ternyata di sini perlu pakai TD. Kenapa pakai TD? Sebenarnya kita bisa taruh di sini garis mutlak ya. Nah, mutlak itu berada di atas enter. Jadi shift backslash atau garis miring terbalik nanti ada tanda mutlak. Kalau kita taruh di situ, lalu kita copy di sini home ya. Nah, di baris ini home, kita lihat hasilnya. Bagaimana? Apakah rapi atau tidak? Nah, tuh ada jarak di sini. Itu masalahnya ya. Makanya jangan pakai itu tadi. Jangan pakai yang seperti ini. Nah, save. Dia dibikin pakai nih TD ini. Nah, save. Nah, oke. Terpisah TD-nya dia. Berarti kolomnya ada banyak. Kita lihat. Nah, begitu ya, teman-teman. Ribet juga, cukup ribet, saya yakin teman-teman juga akan ini. Tapi teman-teman harus coba supaya lebih paham. Saya copy aja semuanya. Nah, saya taruh di sini ya. Hapus dulu deh ini. Jadi, nah seperti ini. Coba ya. Kalau saya save, apakah hasilnya betul sama dengan? Nah, coba saya jelaskan. Bagian ini untuk mengisi kekosongan ini supaya ada jaraknya. Bagian ini untuk yang home. Bagian ini untuk nih tanda mutlak ini. Bagian yang ini untuk yang about, yang ini untuk tanda mutlak di sini, yang ini untuk service, yang ini tanda mutlak kan, yang ini kemudian ada contact us gitu ya. Sampai sini tampilannya sudah mulai mirip, mirip banget ya, sudah cukup mirip dengan gambar yang ada di sini. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita bikin apa nih? Bikin banner. Nah, banner itu berarti letaknya ada di sini ya. Kita kasih enter dulu. Dan kita kasih tanda di sini N for end of banner. Kemudian di sini kita enter. Ini ya. Oke, nah, banner. Banner itu pertama-tama warnanya hijau ya. Warna dari banner itu pertama-tama hijau dan dia height-nya dikasih 170. Nah, gitu ya. Sebenarnya height semuanya ini coba-coba teman-teman. Height-nya saya coba berapa yang sesuai kira-kira gitu. Jadi untuk mengetahuinya harus coba-coba. Warnanya kan bisa pakai Photopea ya, di paste, diklik ini tadi. Nah, ini muncul kombinasi warnanya. Oke, kalau sudah reload, nah kan coding kita berhasil ya di bagian sini. Height-nya 170. Nah, seperti ini ya. Bagaimana supaya ada jarak? Gampang. Ini emang nggak ada jaraknya? Nggak ada ya. Oke, nggak ada jaraknya. Kalau nggak ada berarti kita bisa pakai nih nanti adalah. Oke, kemudian di sini di dalam di dalam sini ya. Di dalam sini ada tulisan ini kan. Nah, tulisan about. Pertama-tama kita bikin dulu tabel dengan dua kolom satu baris ya. Karena ini gambar, ini teks dia ditampilkan, untuk menampilkannya perlu tabel di dalam situ. Oke, caranya teman-teman silahkan saya copy ini ya. Saya copy aja. Nah, bikin dulu di sini. Paste ya. Nah, ini. Oke. Sebentar. Saya coba spannya nggak ada ya. Sip.
Nah, seperti itu. Ini adalah tabel. Jadi kita bikin tabel dulu. Ukurannya sedemikian rupa. Cell padding ada itu ya. Cell padding itu kalau nggak salah untuk jarak ini tadi. Nah, jarak yang di sini. Kemudian, nah width-nya 100 supaya dia mengisi semua. Untuk gambar ini, nah berarti kita harus copy ya. Teman-teman nanti cari juga gambarnya. Oke, di sini akan jadi gambarnya di copy dari asal sini. Ini ya, nama gambarnya plain PNG. Copy ke dalam folder image assets. Nah, di sini paste. Kemudian di sini image assets. Nah, itu namanya adalah ini. Kemudian ini alt-nya adalah apa ya? Logo pesawat kertas kira-kira begitu. Save. Kemudian ini white ini apa? Ini untuk tulisan ya. Di sini ada span. Saya pakai span supaya tulisan about ini dia berbeda sendiri. Dan pakai style CSS. Ini untuk ukuran hurufnya. Kemudian ini untuk bold, ini kan bold ya. Kemudian baru span. BR supaya dia pindah baris. Kemudian tulisan yang ada di sini karena dia tidak termasuk span maka ukurannya kecil atau default browser kurang lebih 12 pt atau pixelnya. Nah, di gambar itu kan sepertinya sama ya. Nah, tuh ya ada BR berarti setelah sum strip itu ada BR, sum strip BR kan. Kemudian setelah glowing juga ada BR supaya tulisan di bawahnya pindah ke bawah. Kalau sudah coba kita run di browser. Nah, tampilannya sudah cukup mirip teman-teman. Kemudian apalagi nih? Kemudian di sini main content. Main content itu bikin tabel 1 baris 2 kolom ya. Nah, tapi pertama-tama ini height-nya minimal height ya. Kita atur dulu height yang ada di sini. Oke. Nah, main content saya copy di sini ya. End of main content. Disambung aja deh pakai strip. Kemudian di sini tadi height-nya ya. Height-nya saya copy di bagian TR sini dan ini kita enter. Malu ya kecepatannya. Sip. Kemudian nah di dalam sini kita bikin tabel ya. Jadi tabel untuk membuat ini itu perlu tabelnya bagaimana ya kalau di coding ini. Oh, ada tabel 1 tabel, kemudian ada tabel 2 lagi. Aduh, gimana ini? Saya copy aja deh. Teman-teman silahkan perhatikan codingnya ya. Nih, cara bikin nggak bisa ya. Kalau nggak dibahas nggak bisa ya teman-teman. Oke, pertama-tama sebentar. Pertama-tama kita bikin table seperti ini ya. Nah, di dalam sini table paste ya. Nah, sip table. Tutup tabelnya. Oke, seperti itu. Baru kita bikin 1 baris 2 kolom table. Nah, TR-nya seperti ini. Copy, taruh di sini ya. Oke. Sip. Kemudian kita samakan ya. TD kita tutup dulu TR dan TD-nya. Nah, seperti itu, komplit ya, tutup. Bukanya ada buka tutupnya di sini TD TR. Nah, TD TR, kemudian di sini TD TD. Cek dulu ininya tag buka tutupnya ya. Oke, kalau sudah kita save dan kita lihat hasilnya di sini. Nah, sudah mulai kelihatan warnanya ya. Tuh, warnanya sudah mulai kayak gini. Tapi nggak ada jarak. Nah, jaraknya itu ditaruh di bagian sini, teman-teman. Kalau nggak salah itu di bagian cell spacing. Nah, cell spacing kita nih ya, di table utama ini kan 0, harusnya dia 7 atau berapapun angka yang teman-teman suka. Kalau sudah, nah nanti ada jarak di sini. Tuh ya. Sudah mulai mirip, benar-benar mirip ya. Oke, di sini konten. Nah, di sini kemudian ada kita bikin about us dulu.
Jadi sudah ada berapa nih ya, kita tadi bikin kolom 1 ya. Nah ini untuk konten menu ya. Menunya teman-teman harusnya sudah align, bentar. Di mana tadi ya? Oh di bawah sini ya. Nah di sini align center. Nah di sini kan line center, kemudian BG color. Nah kemudian di dalam sini kita bikin tabel ya, di dalam sini. Oh ribet banget ya. Iya, karena yaitu website ya teman-teman. Alasannya kenapa programmer itu dibayar mahal ya karena itu dia bermain logika teman-teman. Oke, bermain logika tuh nggak semua orang sanggup untuk bermain logika, makanya bayarannya mahal ya. Investasi waktunya bukan main ya. Oke, saya coba perbesar. Nah ini nah seperti ini adalah untuk menampilkan about ya. Dia pakai CSS tuh, saya nggak pakai murni HTML. Kenapa? Karena nggak mungkin mendapatkan hasil web seperti ini kalau pakai murni HTML. Makanya HTML itu perlu di di backup sama CSS dan bahasa pemrograman lain. Nah kalau sudah teman-teman bisa lihat efeknya ini, perhatikan ya, harus ini ya, TD tagnya ditutup dan dibuka dengan baik ya. Kalau sudah lihat hasilnya, set, nah nanti muncul seperti ini. Tenang, kita akan bikin dia kecil seperti ini ya. Oke, width-nya 70% untuk bagian sini. Kok 70% ya? Oh di sini ada 20%, kayaknya nggak kemasuk. Oh ada 20%, tapi karena belum ada TD. Oke. Nah ini kita kasih komentar end of left content ya. Nah supaya gampang kita mengenalinya. Kemudian di sini baru kita kasih right content. Right content itu codingnya seperti ini ya. Oke, pakai ini paste. Nah kita tutup dulu. Kasih slash td, ini tutupnya ya. Kemudian kita kasih di sini tulisan ini how we work nih. Ini pakai H1 bikinnya. Pakai H1, saya copy aja langsung. Oke, kemudian di sini saya paste nih, save dulu deh. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul tuh. Dia kalau muncul di sini kolomnya, otomatis di sini akan berubah menjadi 20%, ini 80% berarti. How we work sudah ada. Sip. Kemudian tulisan lorem ipsum ini teman-teman bisa cari di internet. Lorem ipsum sit amet dollar. Teman-teman bisa copy dari Wikipedia. Bisa copy dari Wikipedia ya. Nah, copy aja. Sip. Kemudian kita lihat dia pakai tag P biasa kan? Oh, tag P. Tulisannya hitam kan? Berarti nggak ada styling di sini. Ya udah di sini pakai enter ya. Dan di sini pakai tag P. Tutup dulu. Nah, baru yang teman-teman copy tadi. Paste di sini. Nah, tulisannya panjang banget kan? Ya iya, karena mau gimana lagi ya. Enter, setiap titik itu enter ya, enter, baru kita sesuaikan di sini. Tuh, paste. Sip, sudah rapi kan? Ya, di sini ada berapa paragraf? 1 2 3 4 5. Wah, gampang. Coba kita copy lagi P-nya. Nah, copy sampai sini, copy, paste. Nah, sudah ada 2 3 4 ya kan? Ada 4. Coba kita copy lagi nih. Nah, copy sampai sini ya. Nih ya, sampai sini. Oh, saya coba ini tambahkan di sini. Ini right content ya, end of right content, supaya kita mudah menandai ya, memahami bahwa ini akhir dari itunya. Kita copy sampai sini ya, copy, paste. Tuh ada 2 ya. Malum ini banyak banget. Jadi ada 1, kemudian 2 ini. Kalau pengen mudah dikenali, berarti di sini kita pakai HR. No shade sama dengan no shade. Sudah kita pelajari juga ini ya. Save, lalu kita lihat hasilnya.
Nah, di sini tuh ada 2. Tuh, gampang sekali sebenarnya kalau teman-teman udah jago sebenarnya. Kalau nggak jago ya pasti pusing. Intinya adalah perbanyak latihan, ulangi video tutorial ini dan teman-teman ulangi codingnya. Nanti secara perlahan akan skill teman-teman akan apa ya? Akan terbangun gitu ya. Terbangun dengan sendirinya. Terakhir kita tambahkan footer. Footer itu bisa dilihat dia warnanya putih. Oke, berarti dia coba ya saya cari dulu. Nah, di sini pertama-tama kita tambahkan di TR-nya. Nih bagian TR terakhir sini ya. Nah, sini kan footernya. Oke. Kita kasih enter. Kemudian di sini kita kasih atributnya dulu. Dia tingginya 50, backgroundnya putih, kemudian teksnya di tengah-tengah. Kemudian saya kasih di sini keterangan supaya mudah dilihat. Ini adalah end of footer. Kemudian di sini baru kita tambahkan kontennya. Apa kontennya? Nah, dia pakai entitas HTML ya. Oke. Teman-teman bisa pakai teks terserah ya. Ini misalnya nama saya Benny Rahman Hakim atau nama teman-teman bisa ya kalau punya teman-teman. Oke, kalau sudah ya save saja, semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, begitu teman-teman. Mudah ya. Kalau di sini pengen ada 3 konten supaya bagus, ya teman-teman tinggal copy aja ini. Nah, sampai sini, sampai no shade. Taruh di sini, paste. Nah, lihat ya. Tapi teman-teman harus jeli ya, harus jeli. Nah, kalau pengen mudah untuk menemukan potongannya, saya tuh biasanya taruh karakter seperti ini ya, saya potong gitu. Tuh, jadi gampang menemukannya. Ya, sesuatu yang sulit untuk ditemukan ya kasih tanda lah supaya gampang untuk ditemukan. Nah, paste aja tuh ya. Semuanya akan baik-baik saja. Oke, ya tinggal di save. Kalau mau source code-nya bayar. Enggak. Saya pertimbangkan apakah source code-nya harus saya ini. Kayaknya nggak usah ya, teman-teman bikin aja sendiri supaya jadi bahan pelajaran. Ya udah. Kemudian ini baru home ya. Ini baru home. Jadi kita coba dulu deh ini. Home about-nya saya pengen terangkan sampai sejelas-jelasnya ya. Sini ya. Sampai about service contact us. Kalau pengen bikin 5 halaman ini gimana caranya? Nah, kita pertama-tama ini dulu. Nah ini bagian sini kan masih di sini ya. Di navigasi ini kan masih pakai pagar ya. Bisa dilihat masih pakai pagar. Kita rubah menjadi ini, kalau home ini sesuai nama file kita yaitu 15 mendesain web final.html. Oke. Mendesain web final HTML. Kemudian yang about ini adalah about HTML. Ini deh 15.2 ya. Ini supaya kita filenya terkelompokkan menjadi sesi 15 kira-kira begitu. Yang ini berapa nih? Yang ini 15.3, tapi ini services HTML. Kemudian yang ini 15.4. 15.4 ini apa nih? Contact us, kontak aja deh. Nah, HTML. Nah, sisanya baru teman-teman save file, save as. Pertama save as sebagai, ini masih di halaman yang sama ya, di tutorial HTML. Nah, save as di sini menyimpannya pastikan all files, kemudian di sini sesuaikan dengan alamat link ini tadi. Nih, kalau yang ini 15.2 about HTML, 15.2 about HTML. Oke. Save. Kemudian yang bisa kita rubah dulu. Kita rubah yang mananya ya? About HTML tuh kita rubah. Nah, di sini how we work ini menjadi about HTML ya, HTML. Save. Kemudian kita save as lagi. Nah, jadi filenya menjadi 15.2 about HTML ya. Kita save as lagi menjadi apa tuh? Sesuai dengan ininya 15.3 services kan.
3 berarti di sini services. Nah, HTML save. Kemudian ininya dirubah menjadi mana tadi? Nah, services HTML save. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir kita file save as menjadi kontak HTML, file save as 15.4 kontak HTML ya, save. Dan yang bagian sini dirubah juga menjadi kontak HTML, kontak us. Kenapa dirubah seperti itu ya? Supaya kita mudah aja mengenali bahwa kita sedang berada di halaman about, home, home atau services dan sebagainya. Kalau enggak itu susah ya. Baru kemudian teman-teman reload ini. Nah, reload. Nah, ini bisa diklik ya, sudah bisa diklik karena alamatnya sudah benar merujuk pada file-file HTML yang ada pada nih, ini sudah ada nih. Nah, 12, 13. Oke. Klik about. Nanti oh, salah. Aduh, salah. Berarti kita harus perbaiki lagi nih. Tuh ya, kalau salah satu aja. Haref. Nah, ini, nah aduh. Petiknya enggak ada. About HTML save. Ini kontak ya, berarti kalau di kontak benar itunya. Aduh, salah. Service, nah benar, kontak as benar. Home benar. Nah, kita perbaiki dulu di apa? Kita cek dulu semua ini, semua file ini. Open with nggak bisa ya, satu-satu ya. About dulu deh. Open with notepad. About, lihat tadi di bagian about-nya nggak ada petiknya. Nah, tuh berarti HTML itu cukup sensitif ya. Kalau di sini ada petik penutup dan atau ada petik pembuka harus ada pasangannya ya. Save. Yang ini aja kan yang error. Nah, jadi save. About, oke. Service gimana? Service, notepad lagi. Nah ini masih ada petiknya nggak ada. Oke, save. Malum ya, karena kita apa tadi? Salah. Jadi ya salah save ya salah semuanya. Nah, kalau about sudah ada tadi karena terakhir kita rubah yang about. Kalau yang mendesain ini kita cek juga ya, kalau enggak kelewat tuh kan nggak ada kan. Nah, petik save ya udah. Kalau sudah kita reload. Home, oke, bekerja dengan baik. About, service, kemudian contact us. Nah, dia berada di halaman berbeda. Perhatikan di sini lokasi filenya berbeda. Ini contact, di sini service. About dan home. Gitu ya teman-teman. Kalau masalah isi ya itu tinggal disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Karena ini hanya kita sifatnya belajar mendesain antar mukanya dulu. Belum ada apa namanya? Belum ada fungsional dari masing-masing halaman ya. Yang penting bisa bikin tampilan itu udah sangat bagus. Kalau teman-teman pengen ini bekerja ya berarti sama ya, di save dulu sesuai dengan halaman baru ya. Misalnya ini about us kan sudah ada tadi about HTML, berarti nggak usah. Kalau how we work berarti di sini bikin lagi file save as kan how we work.html. Misalnya 15 strip 5 how we work.html. Kalau ini 15 strip 6 kemudian testimonials.html. Kalau yang ini 15 strip 7 konteks support.html. Nah, baru kemudian linknya ini disamakan yang berada di sini ya, bukan yang ini tadi, ini sudah. Yang ini dirujuk ke file-file yang sama sesuai dengan yang di save tadi ya. Nah, sudah. Harusnya nanti ini juga bekerja ya. Nah, itu teman-teman cukup ribet ya, tapi saya kira ini sangat berharga, apalagi mengingat ini adalah murni HTML dan kita sudah berhasil membuat desain web yang cukup menarik nih hanya dengan HTML, bukan pakai HTML dan CSS. Jadi harapan saya teman-teman dengan mengikuti tutorial HTML ini sampai habis setidaknya punya kemampuan ini dulu, nanti sisanya tinggal ditambah supaya bisa naik tingkat ke menengah ya. Programmer web menengah, ini kan baru beginner ya, menengah nanti sampai atas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di akhir video tutorial HTML ini. Selanjutnya kita akan bertemu di CSS. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini ya. Mudah-mudahan semua kejenuhan teman-teman terobati dan apa ya,
Apapun yang saya sampaikan kalau ada salah hilafnya mohon dimaafkan. Saya itu cenderung sering bercanda juga, tapi bisa jadi candaannya mengganggu teman-teman. Mohon bisa dimaklumi. Terima kasih sekali lagi bagi yang sudah menonton dan subscribe di video ini ya, di channel ini. Bagi yang belum, silahkan subscribe. Oh ya, kalau suka video silahkan thumbs up, kalau enggak thumbs down. Kemudian jumpa lagi di video-video berikutnya. Akan sangat menarik tutorial ini ya. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat teman-teman sekalian.